Oke, hari ini kita bakal jalan-jalan ke masa lalu, menelusuri salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia, yaitu komputer. Dari mesin yang ukurannya segede ruangan sampai perangkat super canggih di kantung kalian, kita akan lihat gimana sih evolusinya. Yuk kita mulai. Coba deh, sekarang kalian lihat HP atau laptop kalian. Pernah kepikiran gak sih, gimana ceritanya benda super canggih yang ada di genggaman atau di meja kita ini bisa ada? Perjalanannya itu panjang banget dan mungkin lebih aneh dari yang kalian bayangin. Nah, biar gampang, perjalanan kita ini bakal kita bagi jadi 5 babak besar atau 5 generasi. Setiap generasi ini nandain lompatan teknologi yang luar biasa. Kita mulai dari yang paling awal ya. Jauh sebelum ada listrik, apalagi kata komputer, ada satu kebutuhan yang sangat mendasar, kebutuhan buat ngitung. Jadi, ide komputasi itu lahir dari keinginan manusia buat bikin proses hitung-menghitung jadi otomatis. Semuanya berawal dari abakus, ribuan tahun yang lalu. Terus kita lompat ke era pencerahan, ada orang-orang jenius kayak Blaise Pascal yang bikin Pascalinel, semacam kotak penuh roda gigi yang bisa nambahin angka. Terus ada Leibniz yang ngembangin mesinnya biar bisa ngali dan bagi juga. Puncaknya, nah ini dia nih orang yang visioner banget, Charles Babbage, yang sering disebut bapak komputer. Desain mesin analitisnya itu udah kayak cetak biru komputer modern. Sayangnya, teknologinya ratusan tahun lebih maju dari zamannya. Dan ini yang gila banget. Jauh sebelum ada hardware-nya, konsep software itu udah ada duluan. Ada Lovelace, seorang ahli matematika, ngelihat potensi mesinnya Babbage itu lebih dari sekedar kalkulator. Dia nulis algoritma pertama di dunia yang dirancang buat dijalanin sama mesin itu. Ini ngejadiin dia programmer pertama di dunia 100 tahun sebelum komputer elektronik pertama dibikin. Oke, sekarang kita lompat ke era Perang Dunia Kedua. Di sini kebutuhan buat ngitung cepat jadi sangat mendesak. Dan lahirlah komputer elektronik generasi pertama. Tapi jangan bayangin guys sekarang ya, mesin-mesin ini tuh monster. Raksasa pemakan listrik yang ukurannya segede ruangan. Biar kebayang segede apa, coba lihat angka ini. 18.000. Itu jumlah tabung vakum di satu komputer ENIAC. Setiap tabung itu fungsinya kayak saklar lampu kecil, bisa on atau off buat nunjukin angka 1 dan 0. Dan ya, kayak lampu, tabung ini sering banget mati. Ukurannya gimana? Beratnya 30 ton. Itu setara sama beberapa gajah dewasa loh. Dan butuh ruangan seluas apartemen. Jadi lupain deh soal ditaruh di meja. Kita justru harus bangun gedung buat si komputer ini. Ada cerita lucu nih. Katanya, pas ENIAC pertama kali dinyalain, listrik sekota Philadelphia langsung padam. Walaupun mungkin ini agak lebay, ya tapi ceritanya pas banget buat ngegambarin betapa rakusnya mesin-mesin raksasa ini sama listrik. Nah, dari sini juga asal-muasal salah satu istilah paling ikonik di dunia teknologi, bug. Jadi ceritanya, di tahun 1947, Grace Hopper, salah satu pionir komputasi, nemuin komputernya error. Pas dicek, ternyata penyebabnya seekor ngengat beneran yang nyangkut di dalam mesin. Ngengatnya dikeluarin, ditempel di buku catatan, terus dia tulis, kasus pertama ditemukannya bug sungguhan. Sejak itu, nyari kesalahan di program kita sebut debugging. Keren kan? Tapi ya gitu, era monster-monster panas yang gampang rusak ini ternyata nggak lama. Ada satu penemuan kecil banget, di Bell Labs tahun 1947 yang bakal mengubah segalanya. Inilah awal dari revolusi yang bikin dunia komputasi jadi makin kecil selamanya. Ini dia nih, jagoannya, transistor. Lihat aja perbandingannya. Transistor bisa ngelakuin semua yang dilakuin tabung vakum, tapi jauh lebih kecil, lebih cepat, nggak panas, lebih awet, dan pastinya lebih hemat energi. Intinya, komputer bisa jadi lebih kecil, tapi sekaligus lebih kuat. Ini bener-bener game changer. Tapi revolusinya nggak berhenti di situ. Generasi ketiga ngebawa kita ke sirkuit terpadu atau yang biasa kita sebut chip. Para insinyur nemuin cara buat nyetak ribuan transistor, bukan cuma satu, plus komponen lainnya ke sepotong silikon kecil. Ini lompatan yang luar biasa. Efeknya, wah gede banget. Komputer yang tadinya segede ruangan, sekarang bisa muat di lemari. Dulu disebutnya mini komputer. Harganya jadi jauh lebih murah, performanya naik gila-gilaan. Perusahaan kayak IBM akhirnya bisa ngejual komputer ke lebih banyak bisnis, bukan cuma buat pemerintah atau lab super canggih aja. Dan dari sini kita masuk ke generasi keempat. Di era inilah komputer akhirnya keluar dari ruang server yang dingin dan masuk ke rumah-rumah dan meja kerja kita. Yap, inilah era personal computer atau PC. Kunci dari semua ini, mikroprosesor. Coba bayangin, seluruh otak komputer, CPU-nya, dipadatkan ke dalam satu keping chip. Intel 4004 di tahun 1971 jadi yang pertama.
Dan ini benar-benar mengubah permainan. Komputer di atas sebuah chip akhirnya jadi kenyataan. Habis itu, semuanya jadi serba cepat. Tahun 77 ada Apple II yang bikin orang takjub sama grafis warnanya. Terus 81, IBM PC muncul dan jadi standar buat dunia bisnis. Nggak lama, di tahun 84, Apple balik lagi dengan Macintosh, ngenalin kita semua ke cara interaksi yang super revolusioner, pakai gambar-gambar di layar, dan mouse! Nah, disinilah dimulai pertarungan klasik. Di satu sudut, ada IBM PC yang layarnya cuma teks doang. Efisiensi tapi nggak asik dilihat. Di sudut lain, ada Macintosh dengan icon, jendela, dan mouse-nya. Intuitif banget, gampang dipakai. Pertarungan ideologi inilah yang pada akhirnya ngebentuk cara kita semua pakai komputer sampai sekarang. Oke, kita udah lihat gimana komputer menyusut dari segede ruangan jadi cuma segede kotak makan. Sekarang, kita ada di generasi kelima. Era yang bukan lagi soal ukuran, tapi soal konektivitas dan kecerdasan. Tujuan generasi ini ambisius banget. Kita ngomongin soal kecerdasan buatan atau AI, mesin yang bisa belajar sendiri. Terus ada pemrosesan paralel, yang ibaratnya kayak punya ribuan otak kecil yang kerja barengan di satu chip. Dan tentunya, interaksi yang lebih natural. Kalian pernah ngobrol sama asisten suara di HP? Nah, itu salah satu bukti visi generasi kelima yang udah jadi nyata. Jadi, begitulah perjalanannya. Dari sempoa sampai superkomputer di kantong kita. Setiap langkahnya nunjukin betapa cerdasnya manusia. Tapi, perjalanannya jelas belum selesai. Sekarang, kita masuk ke era di mana mesin bisa belajar, mikir, bahkan berkreasi. Pertanyaannya jadi, apa selanjutnya? Komputer udah mengubah dunia. Apa yang bakal terjadi kalau mereka benar-benar mulai bisa berpikir?